Beginilah akrabnya Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Bahkan saat menerima orang tua murid yang datang mengadu soal sekolah anak-anak mereka, cukup dijumpai langsung oleh Pak Bobi saja, mereka sudah senang dan merasa didengarkan. Suasana terasa begitu hangat ketika sejumlah orang tua murid datang membawa anak-anak SD untuk menyampaikan keberatan atas rencana regrouping dua sekolah di Desa Medan Estate, Deli Serdang. Bobi Nasution pun keluar menemui mereka langsung. Dengan sabar ia mendengarkan dan menjelaskan bahwa anak-anak sebenarnya tak perlu ikut aksi, sebab ini urusan orang tua dan Pemkab. Namun orang tua mengatakan mereka bukan aksi unjuk rasa tetapi ingin mengadu kepada Pak Bobi. Gubernur kemudian tertawa. Ia menegaskan Pemprov siap menjembatani agar solusi terbaik ditemukan tanpa merugikan siswa. Dia langsung memerintahkan dan meminta kepada Pemkab Deli Serdang, kebetulan saat itu hadir Wakil Bupati, untuk membicarakan kembali masalah ini dengan baik dan menemukan solusi. Ini Bu ya, pertama SD sama SMP ini wewenangnya Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati. Saya di sini hanya menjembatani karena barang Ibu sama anak-anak datang ke sini. Saya menjembatani ini yang ingin disampaikan Pak Wakil Bupati. Mereka setuju regrouping. Jadi bukan tidak setuju ya. Pertama setuju regrouping. Yang kedua mereka kalau permintaan dan permohonan, bukan tuntutan. Permohonan permintaan kalau boleh di regrouping pun tetap ada di salah satu di lingkungan yang sama, biar mereka anak-anaknya tidak terlalu jauh. Kalau tadi masalah zonasi Pak, sebenarnya bisa kemarin nanti dinas pendidikan kita Bu, masalah zonasi sebenarnya bisa zonasi diperlebar Bu ya, kalau untuk daerah-daerah tertentu kan. Nah kan itu bisa Pak sebenarnya, nanti bilang sama dinas pendidikannya zonasinya bisa zonasi diperlebar, diperluas, itu sebenarnya bisa Pak. Untuk daerah-daerah tertentu, apalagi daerah-daerah perbatasan itu bisa Pak Wakil Bupati. Jadi misalnya sekolah ini, sekolah A sama sekolah B, ini jumlah zonasinya, radiusnya beda-beda boleh Pak, itu boleh. Karena memang ada satu daerah yang mungkin tadi secara jumlahnya kecil. Kalau bilang tadi mungkin di kelurahan ini mungkin hanya 20 rumah, tapi memang dari dulu sudah ada sekolah, kan nggak mungkin tiba-tiba langsung itu boleh zonasinya diperluas. Nah hal seperti itu nanti boleh Pak Wakil Bupati. Jadi ini silahkan. Hah? Kan dari tahun lalu, dari tahun-tahun dulu sudah ada. Kalau boleh sama yang ketiga permohonannya tadi kan zonasi Pak ya, kalau boleh zonasinya diperluas silahkan Pak. Kalau masalah zonasi itu gampang. Zonasi itu untuk membagi anak-anak kita agar tersebar. Pertama sekali sekolahnya dekat dengan rumahnya, terus sekolahnya kan itu ya Pak ya, makna zonasi Pak ya. Terus sekolah nggak ada yang sekolah yang bagus sekali dan buruk sekali, untuk menghilangkan disparitas sekolah-sekolah yang bagus dan yang kesannya tidak bagus. Nah jadi kalau zonasi jangan itu dibenturin Pak, nanti kasihan. Karena zonasi tugasnya fungsinya untuk justru untuk mendekatkan siswa-siswi kita ke tempat mereka menimba ilmu. Tapi domisili di situ. Iya. Kakaknya di Medan, tapi domisilinya tinggalnya di situ selama-lamanya. Ya itu makanya tadi itu dari sekolahnya Bu, itu untuk daerah perbatasan biasanya ada regulasi-regulasinya itu diperbolehkan biasanya ya Pak ya. Yang ketiga, tunggu saya selesaiin dulu biar tahu kesimpulannya. Yang ketiga permohonannya biar layak jadi SPM Pak, dibenahilah sekolahnya gitu. Ini permohonan. Kan tadi Pak Inspektur nyampaikan SPM-nya ini di bawah SPM. SPM itu Bu, jangan nanti seolah-olah pemerintah membiarkan anak-anak kita sekolah di tempat yang tidak layak. Itu pertama sekali Bu, yang diinginkan SPM itu tidak boleh dibawa. Makanya pemerintah selalu mendata mana SPM-nya yang sesuai dan yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, nah ini memang ada dua pilihan, dibenahi atau kalau misalnya memang sudah tidak layak lagi secara bangunan, fisik bangunan dan juga jumlah yang dilayani, bisa ditutup, boleh ditutup.
Tapi kalau memang masih ada yang dilayani dan fasilitasnya bisa diperbaiki sedikit-sedikit, nah ini memang kalau boleh diperbaiki. Mungkin itu Pak, 3 poin, betul ya, 3 poin itu ya kesimpulannya. Jadi kalau boleh nanti kan tadi kata Pak Inspektur mau diskusi lebih. Diskusinya 3 poin ini aja Bu, jangan kemana-mana.